Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat pemirsa Fast TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini insya Allah ada dialog interaktif dengan salah satu tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Pemalang, yaitu Bapak Dr. Abdurrahman, yang mana kebetulan beliau juga salah satu kepala puskesmas di Kecamatan Bodeh. Sahabat Fast TV dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini dampak ataupun virus corona semakin meningkat, bertambah khususnya di Indonesia. Siang hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama duduk santai ringan untuk dialog dengan Bapak Dr. Abdurrahman terkait dengan virus corona. Yang pertama ingin kami tanyakan kepada Bapak Dr. Abdurrahman, dengan jumlah yang semakin meningkat ini, apakah memang betul yang namanya virus corona itu merupakan virus yang membahayakan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita lihat data yang disampaikan oleh juru bicara PP dari pemerintah Dr. Ahmad Yuryanto, kalau kita lihat tingkat kepositifan itu semakin sini semakin banyak. Ini menandakan bahwa tingkat kedisiplinan dan tingkat kepatuhan masyarakat dari kita masih perlu ditingkatkan dalam rangka untuk memutus rantai penularan daripada COVID-19, terutama untuk di Indonesia. Karena sampai dengan Mei ini Indonesia belum sampai puncaknya tingkat penularan daripada corona, sehingga masih kita tetap harus waspada, tetap harus disiplin, tetap harus taat pada peraturan ini. Karena ketika kita sudah terkena positif corona, maka akan sangat berdampak pada dari sisi sosial maupun dari sisi ekonomi. Karena ketika orang yang sudah positif corona, positif COVID-19, maka orang tersebut harus dikarantina selama paling tidak 14 hari ke depan. Artinya membahayakan. Iya, kalau dari sisi sosial maupun ekonomi ini kan akan mengurangi kinerja daripada seseorang maupun keluarga terkait dengan pendapatan daripada ekonomi seseorang kalau sudah sampai positif corona ini. Belum kita bicara kalau bicara penyakit daripada COVID itu sendiri. Terus agar masyarakat lebih tahu jelas penularan COVID corona itu seperti apa? Sebagaimana sudah banyak disampaikan bahwa penularan daripada COVID-19 ini bisa lewat droplet. Droplet itu ketika orang batuk, ketika orang bersin, maka virus yang keluar lewat apa yang dia batukkan akan lewat air yang dibatukkan ataupun dibersinkan, akan dapat menular pada orang yang paling tidak pada jarak kurang daripada 2 meter. Terus penularan ini juga akan sangat efektif ketika orang di bawah jarak 2 meter ini akan sangat mudah tertular, dan juga bisa menular lewat sentuhan ketika kita jabat tangan, menular lewat kalau bersin itu kita sampai ke tempat-tempat benda mati dan kita menyentuh, itu pun bisa menular. Karena memang droplet ini dapat melekat di benda-benda mati sampai beberapa hari, sehingga ketika kita menyentuh akan dapat tertular dengan penyakit COVID. Artinya berarti penularan itu tidak hanya jabat tangan, tetapi bisa juga ketika orang itu menyentuh benda sesuatu yang di situ ada virus, bisa terjadi penularan. Maka fungsi daripada salah satu fungsi untuk disinfektan ya seperti untuk memutus rantai penularan ya pakai disinfektan itu untuk benda-benda mati. Kemudian berapa lama Pak virus itu bertahan? Misalkan virus itu ada di benda mati ataupun di tangan seseorang, itu bertahannya berapa lama seperti itu?
untuk di benda mati sampai berhari-hari, Pak. Ya. Maka untuk kebersihan tangan kita, paling tidak kita perbanyak untuk sering cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Paling tidak ketika kita cuci tangan paling cepat 20 detik semua jari-jari kita itu terbasuh dengan sabun dan pada air yang mengalir. Itu sering-sering cuci tangan dalam sehari-hari dalam 5 momen ketika kita mau melakukan sesuatu. Kalau di benda mati berapa lamanya? Sampai 2-4 hari masih melekat di benda mati. Berarti virus ini artinya tahan hidupnya lama ya Pak? Ya. Tidak hanya jam-jaman tapi hitungan hari. Nah kemudian terkait untuk mematikan virus, tadi Pak Dokter menyampaikan dengan cairan disinfektan. Nah itu pembuatannya atau prosesnya itu bagaimana Pak? Sebetulnya untuk disinfektan itu banyak yang kita bisa pakai. Ya contoh banyak sabun-sabun yang untuk sering ngepel itu bisa untuk dipakai disinfektan. Maka pemakaian disinfektan sebaiknya tidak disemprotkan langsung ke orangnya, tapi bajunya, tempat-tempat yang sering kita tempati, sering kita tinggal itu saja. Sehingga disinfektan itu jangan sampai disemprotkan ke tubuh manusia. Nah, itu kalau kita melihat itu kan ada juga yang menyemprotkan ke tubuh manusia Pak ya. Itu berarti berbahaya bagi manusia. Ya, paling tidak kalau dia alergi terhadap barang tersebut kan cepat gatal, cepat, bahkan dari apa yang disampaikan di beberapa media bisa menyebabkan bibit-bibit kanker. Oke, terima kasih Pak Dokter. Kemudian yang terakhir, himbauan dari Bapak Dokter sendiri terkait dengan wabah virus corona yang semakin meningkat kepada masyarakat, pesan-pesan yang ingin disampaikan kira-kira apa saja Pak? Kalau kita lihat data yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah Dr. Ahmad Yuryanto, semakin kesini semakin naik, dan itu perlu kita catat bahwa data itu belum sampai puncaknya, belum sampai peaknya. Kalau itu toh sudah sampai puncaknya dan landai, itu pun masih butuh waktu sampai 10-20 hari untuk tetap kita disiplin. Sehingga kunci yang sebenarnya adalah kita harus disiplin dan patuh pada peraturan yang ada, dan kita patuh pada himbauan pemerintah terutama untuk menghindari physical distancing maupun social distancing, kerumunan yang melibatkan banyak orang. Dan saya mohon ketika kita harus bertemu dengan orang, hindari jabat tangan dan tetap pakai masker kain kalau kita berada di luar. Kalau kita selaku petugas kesehatan, ketika sebagai petugas kesehatan dan bertugas di Fasiankes, ya kita pakai masker yang minimal masker bedah. Oke, terima kasih kepada Bapak Dr. Abdurrahman, Kepala Puskesmas Kecamatan Bodeh Kabupaten Malang. Alhamdulillah sudah menyampaikan terkait dengan perkembangan virus corona yang mana itu membahayakan untuk kita semua, karena semakin kesini perkembangan semakin melonjak. Maka tadi beliau juga menyampaikan agar kita rajin mencuci tangan, kemudian menghindarkan diri dari banyak kerumunan, dan yang selanjutnya kita bersama-sama menjaga agar kita dan keluarga kita terhindar dari yang namanya virus corona yang sangat membahayakan. Barangkali ini saja sahabat Fast TV yang berbahagia, dialog interaktif yang singkat ini bisa memberikan manfaat dan pemahaman untuk kita semuanya agar kita terbebas dan terhindar dari virus corona itu sendiri, dan semoga kita dan keluarga diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Selamat siang, semoga kalian semuanya, Anda sekalian dimanapun berada dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan ini kita masih diberi kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
Bapak Ibu Muzaki dan para donatur yang dirahmati Allah, dengan tetap di rumah kita melaksanakan sholat, puasa, dan menyegerakan zakat. Ciri khas Muhammadiyah adalah Islam diamalkan dalam perbuatan. Mari kita gelurakan zakat dengan lapang hati. Kita bantu saudara kita dengan menginfakkan harta yang kita miliki. Jangan sampai wabah ini menyurutkan ibadah kita melalui lazismu pemalang. Lazismu memberdayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.